Sahabat Primbon, pernah nggak kamu ngerasa begini? Kamu udah kerja keras, udah niat baik, udah coba lurusin hidup. Tapi kok rezeki kayak lewat doang? Keberuntungan datang sebentar, habis itu hilang lagi. Orang lain baru gerak sedikit, kok jalannya mulus? Sementara kamu, selalu ada saja yang bikin mental kepentok. Nah, kalau kamu lahir di weton pahing, ada satu kemungkinan yang jarang banget dibahas orang. Bukan soal kamu kurang pintar, bukan soal kamu kurang usaha, tapi soal energi bawaanmu yang besar, belum punya saluran yang tepat. Dan di video ini, aku mau bongkar sesuatu yang bisa bikin kamu merinding. Karena ternyata, dalam laku Primbon, ada kode yang bisa memperkuat getaran pahing, bukan lewat mantra aneh-aneh, bukan lewat jimat yang bikin takut, tapi lewat sesuatu yang sehari-hari kita lihat, kita pakai, bahkan sering kita anggap cuma estetika. Iya, pakaian tradisional Indonesia. Jangan ketawa dulu, sahabat Primbon. Karena ini bukan cuma soal batik biar kelihatan rapi. Bukan cuma soal kebaya biar kelihatan anggun. Bukan cuma soal beskap biar terlihat berwibawa. Di balik motif, lipatan, kain, dan cara memakainya, ada simbol, ada makna, ada pagar, dan ada pemancar. Dan kalau wetonmu pahing, simbol-simbol ini bisa jadi saluran yang membuat energimu yang kuat itu jadi fokus, bukan liar, bukan bocor, bukan gampang ketabrak sial. Coba bayangin, kalau pahing itu ibarat api besar, maka tanpa wadah yang benar, apinya bikin panas sendiri, bikin capek sendiri, bikin emosimu naik turun, bikin langkahmu selalu kayak dikejar sesuatu. Tapi kalau apinya ditaruh dalam lentera, api yang sama berubah jadi terang, jadi arah, jadi pesona, jadi daya tarik rezeki. Dan yang bikin tegang, ada jenis pakaian tradisional tertentu yang dipercaya bisa mengunci aura pahing, sehingga orang lebih segan, peluang lebih dekat, dan keputusanmu lebih tajam. Tapi ada juga yang kalau dipakai asal justru bikin energimu makin berantakan, makin gampang kebawa emosi, makin gampang salah langkah, makin gampang merasa, kok hidup gue begini terus? Makanya, video ini bukan cuma konten. Ini seperti peta buat kamu yang pahing, biar kamu tahu kapan harus menguatkan diri, kapan harus menahan diri, dan bagaimana caranya membangun wibawa tanpa harus banyak bicara. Aku akan bahas 5 bab yang runtut dan dalam. Kita akan bongkar. Bab pertama, kenapa pahing itu kuat, tapi sering bocor energinya. Bab kedua, motif batik dan jarik yang diyakini bisa menata getaran. Bab ketiga, beskap, kebaya, blangkon, selendang, dan kenapa ini bisa jadi kunci wibawa. Bab keempat, lurik, sarung, songket atau tenun, mana yang jadi pagar dan mana yang jadi pemancar kemakmuran. Dan bab kelima, cara mengaktifkan semuanya dengan niat yang benar, tanpa berlebihan, tanpa menjerumuskan. Sahabat Primbon, aku serius. Kalau kamu pahing, dan kamu merasa hidupmu selama ini seperti punya tenaga besar tapi hasilnya nggak sebanding, video ini bisa jadi salah satu pembuka jalan. Tapi sebelum kita masuk, aku mau kamu lakukan satu hal kecil dulu. Kalau kamu suka konten Primbon yang dibahas dengan gaya yang dalam, runtut, dan nggak asal ngarang, tolong klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, aku bikin pembahasan yang bukan cuma bikin penasaran, tapi bikin kamu paham kenapa hidupmu bisa ketarik ke arah tertentu. Dan kalau kamu pengen aku buatin pembahasan versi wetonmu yang lebih spesifik, tulis di komentar, pahing hadir. Plus tulis juga, kamu sering diuji di bagian apa? Rezeki, jodoh, kesehatan, atau keluarga? Biar aku tahu, energi apa yang lagi kamu butuhkan. Oh iya, satu lagi. Aku doakan yang lagi nonton ini, semoga disehatkan badan dan hatinya, dijauhkan dari sial yang gak kelihatan, dan dibukakan pintu rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Amin. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan. Pegang satu kalimat ini dulu, sahabat Primbon. Pahing itu bukan kurang beruntung, tapi butuh saluran yang tepat. Kalau kamu siap, kita mulai. Sahabat Primbon, bab 1 ini kuncinya. Kenapa banyak pemilik weton pahing terasa kuat, tapi hidupnya sering bocor halus? Rezeki masuk lalu menguap.
Peluang datang tapi buyar, niat besar tapi hasil kecil. Dalam cara pandang Primbon, Pahing itu seperti membawa mesin berputaran tinggi. Energinya cepat naik, responsnya spontan, auranya mudah memancar. Masalahnya, mesin kencang butuh rangka dan rem. Kalau tidak, energinya jadi liar. Bukan maju, justru menguras. Kebocoran pertama adalah emosi yang gampang tersulit. Pahing biasanya tegas, tapi saat batin lelah, tegasnya berubah jadi meledak. Sekali terpancing, energi habis untuk membuktikan, bukan membangun. Kebocoran kedua, terlalu cepat bergerak. Pahing sering gas dulu, pikir belakangan. Akhirnya langkahnya banyak, tapi arah berubah-ubah. Aura terpecah. Ibarat senter dipencet terus, cahayanya tak fokus di satu titik. Kebocoran ketiga, menolong sampai lupa batas. Banyak Pahing punya jiwa penggerak, suka jadi sandaran. Tapi kalau semua dipikul, daya batin habis. Batin yang habis itu membuka celah. Gampang baper, gampang ragu, sial kecil berulang. Kebocoran keempat, lingkungan dan tampilan yang tidak selaras. Primbon percaya, apa yang menempel di tubuh, termasuk pakaian, adalah bahasa untuk alam rasa. Kalau hati acak, penampilan acak, niat acak, energi Pahing terpental kemana-mana. Satu hal yang sering luput, saat energi Pahing bocor, kamu jadi mudah ketularan suasana. Ketemu orang negatif, mood ikut jatuh. Ketemu keramaian, badan cepat lelah. Mau mulai hal penting, mendadak ragu. Uji cepat. Diam 15 detik, tarik nafas pelan, lalu tanya, apa yang paling menguras tenagaku akhir-akhir ini? Kalau jawabannya langsung muncul, itulah celah utamanya. Mulai besok, rapikan diri dengan sadar, bukan demi gaya, tapi demi fokus. Karena di bab berikutnya, kita akan pakai pakaian tradisional sebagai wadah. Pola dan simbolnya membantu energi Pahing terkunci, lalu mengalir jadi wibawa dan keberuntungan. Tanda kebocoran yang sering dialami Pahing, tidur terasa tidak pulih, kepala penuh, mudah salah paham, dompet bocor untuk hal kecil, dan perasaan dikejar waktu padahal tidak ada apa-apa. Kalau ini kamu rasakan, jangan panik. Itu sinyal energimu perlu ditata. Ingat, Pahing bukan kurang beruntung. Pahing itu besar dayanya. Yang dibutuhkan pagar dan arah. Disinilah tradisi membantu. Kain dililit rapi, motif bermakna, penutup kepala mengikat pikiran, seperti tombol mode fokus untuk batin. Mulai dari batik dan jarik. Sahabat Primbon, kali ini inti yang bikin banyak orang auto paham. Jarik dan batik itu bukan cuma kain, tapi pola pengarah energi. Dalam laku Primbon, motif bukan sekedar dekorasi. Ia membawa simbol, doa, dan bahasa yang dibaca alam rasa. Dan untuk weton Pahing yang energinya besar, jarik atau batik bisa jadi pengunci aura sekaligus penata langkah. Kenapa jarik sering disebut kuat? Karena jarik itu dipakai dengan cara dililit dan dirapihkan. Di sini ada makna, hidup yang rapi, batin yang tertata. Pahing sering punya dorongan kuat, tapi kalau batin berantakan, energi bocor. Saat kamu melilit jarik dengan sadar, itu seperti memberi perintah halus ke tubuh. Tenang, fokus, tertib. Lalu soal motif, ini yang seru. Banyak yang asal pilih batik cuma karena bagus. Padahal dalam tradisi, motif itu membawa getaran simbolik. 1. Kawung. Motifnya seperti irisan buah atau lingkaran simetris. Maknanya, keseimbangan, pengendalian diri, hati yang teduh. Cocok untuk Pahing yang kadang panas karena ambisi atau mudah terpancing. Kawung itu seperti tombol adem, bukan melemahkan tapi menstabilkan. 2. Truntum. Ini sering dimaknai sebagai bintang-bintang kecil, simbol tuntunan dan cinta yang tumbuh pelan tapi kuat. Truntum bagus untuk kamu yang ingin ditarik ke jalur baik, rezeki yang halus tapi konsisten, hubungan yang membaik, dan pertemuan dengan orang yang membawa peluang. 3. Parang, dengan niat baik. Parang melambangkan keteguhan dan daya tahan. Banyak yang bilang motif ini berat, karena identik dengan energi kuat dan disiplin. Kalau kamu Pahing dan sedang butuh mental baja, misalnya membangun usaha, mengejar target, atau butuh wibawa, parang bisa jadi simbol penguat. Kuncinya adalah jangan dipakai dengan hati berantakan.
karena energi kuat tambah batin panas sama dengan mudah meledak. Sekarang, yang paling penting, cara mengaktifkannya. Ini versi sederhana, aman, dan gak berlebihan. Sebelum pakai, tahan 3 detik, tarik nafas pelan. Niatkan, aku pakai ini untuk menata diri, menutup hal buruk, dan membuka jalan baik. Rapihkan lipatan, jangan asal, karena lipatan itu simbol keputusan. Kalau lipatan kacau, simbolnya hidup juga gampang kacau. Ada trik kecil yang sering dipakai orang tua Jawa. Setelah memakai jarik atau batik, usap pelan dari dada ke perut sekali saja, seperti merapihkan. Maknanya, menurunkan panas kepala ke pusat tenang di dalam diri. Efeknya bikin aura pahing jadi turun, jadi adem dan mantap. Yang perlu dihindari adalah memakai batik atau jarik hanya untuk gaya, tapi sambil membawa niat buruk, dendam, atau emosi meledak. Dalam logika primbon, kain itu memperkuat apa yang kamu bawa. Jadi kalau niatmu baik, ia jadi pagar dan penarik. Kalau niatmu rusak, ia bisa jadi amplifier yang bikin kamu makin gak stabil. Kesimpulannya, sahabat primbon, jarik dan batik adalah rem dan setir untuk mesin pahing. Motifnya memberi arah, cara memakainya memberi disiplin, dan niatmu jadi kunci yang membuka keberuntungan. Di bab berikutnya, kita masuk ke pakaian yang lebih tajam lagi. Beskap, kebaya, blangkon atau udeng yang katanya bisa mengubah wibawa seseorang dalam sekejap. Sahabat primbon, sekarang bagian yang paling kerasa efeknya karena kita masuk ke ranah wibawa. Dalam cara pandang primbon, wibawa itu bukan sekedar gaya atau pembawaan. Wibawa adalah medan yang bikin orang otomatis menghormati, percaya, dan menaruh perhatian. Dan untuk pemilik weton pahing, wibawa itu ibarat magnet. Kalau tepat, rezeki dan peluang mendekat. Kalau liar, orang malah menjaga jarak. Nah, kombinasi pakaian seperti beskap, kebaya, blangkon atau udeng, dan selendang sering dianggap sebagai alat penata aura, karena masing-masing punya simbol yang mengikat energi di titik tertentu. 1. Beskap, kerangka wibawa dan kendali diri untuk pria. Beskapan itu struktur, potongannya tegas, rapi, dan mengunci tubuh. Secara simbolik, beskap memberi pesan, aku tertata, aku siap memimpin, aku pegang kendali. Pahing yang biasanya cepat bergerak, sering butuh kerangka seperti ini supaya energinya tidak bocor lewat gestur dan emosi. Saat beskap dipakai dengan benar, banyak orang merasakan efek halus. Badan otomatis tegak, langkah lebih pelan, suara lebih mantap. Ini penting, karena rezeki sering datang lewat kepercayaan orang. Kepercayaan lahir dari wibawa yang konsisten. 2. Blangkon atau udeng, pengikat pikiran, penutup kebocoran aura kepala. Ini yang sering bikin merinding dalam tradisi. Kepala adalah pusat pikiran, rencana, dan niat. Pahing banyak yang kepalanya hidup, tapi kalau overthinking, energi jadi panas. Blangkon atau udeng dimaknai sebagai pengikat, bukan menekan, tapi menata. Simbolnya, pikiran tidak berlarian, fokus pada satu tujuan. Makanya dalam laku tradisi, penutup kepala sering dipakai saat momen penting, bertemu orang besar, acara sakral, atau ketika butuh ketegasan batin. Kalau kamu pahing, efek yang dicari dari blangkon atau udeng itu bukan mistis berlebihan, tapi sederhana. Kamu jadi tidak gampang ke bawah suasana. Ketemu orang nyinyir, kamu tetap stabil. Masuk keramaian, kamu tetap tenang. Itu pagar yang paling mahal. Ketiga, kebaya, ketegasan yang halus untuk wanita. Kebaya sering dianggap lembut, tapi justru itu kekuatannya. Ia melatih energi untuk keluar dengan cara yang elegan. Banyak pemilik pahing punya aura kuat, tapi kalau keluar terlalu keras, orang merasa terdorong. Kebaya mengajarkan kontrol, gerak lebih terukur, nada lebih halus, tapi tetap berisi. Dalam simbolik primbon, kebaya itu seperti menyalakan cahaya, bukan lampu sorot yang menyilaukan, tapi lampu yang membuat orang betah mendekat. Keempat, selendang, penyeimbang aura dan penjaga batas sosial. Selendang bukan cuma aksesoris. Dalam banyak tradisi, kain tambahan ini dimaknai sebagai penyeimbang, membantu mengatur aliran energi dari bahu ke dada, dari dada ke tangan, tindakan. Untuk pahing yang kadang bertindak cepat, selendang adalah simbol. Tahan dulu, ukur dulu, baru bergerak. Ia juga sering dimaknai sebagai penjaga batas sosial. Kamu tetap ramah, tapi orang tidak berani melewati batasmu. Cara mengaktifkannya versi aman dan sederhana.
Pakai beskap atau kebaya dengan rapi, lalu diam 5 detik. Tegakkan punggung, turunkan bahu, rilakskan rahang. Niatkan, aku menata diri, menjaga wibawa dan memanggil kebaikan. Setelah itu jangan buru-buru bicara, mulailah dengan senyum kecil dan tatapan tenang. Karena dalam primbon, wibawa itu bukan teriakan, wibawa adalah keheningan yang penuh isi. Kesimpulannya, sahabat primbon, beskap dan kebaya membentuk badan wibawa, belangkon dan udeng mengikat pikiran wibawa, dan selendang menyeimbangkan tindakan wibawa. Ini paket yang cocok untuk pahing, kuat tapi terarah. Di poin berikutnya, kita masuk ke pakaian yang jadi pagar dan pemancar sekaligus. Lurik, sarung, songket atau tenun yang sering disebut sebagai kain penutup sial dan penarik kelimpahan. Sahabat primbon, bagian ini yang biasanya bikin penonton ngomong, "Loh, pantesan selama ini aku merasa beda kalau pakai itu." Karena kita masuk ke 3 jenis pakaian yang dalam tradisi sering dimaknai sebagai pagar, penenang, dan pemancar kemakmuran. Lurik, sarung, dan songket tenun. Buat weton pahing yang energinya cepat naik, 3 ini seperti tombol. Ada yang menahan, ada yang menutup, ada yang menarik. 1. Lurik, garis-garis yang jadi pagar aura. Lurik itu identik dengan garis. Dalam simbolik primbon, garis itu bukan cuma desain, garis itu batas. Batas antara energi kita dan energi luar. Pahing sering sensitif tanpa sadar. Masuk keramaian, ngobrol sama orang yang niatnya nggak enak, atau berada di tempat yang auranya campur. Pulangnya bisa lemas, pusing, atau mood berantakan. Nah, lurik sering dimaknai sebagai kain yang membantu mengunci supaya energi luar nggak gampang nyangkut. Kenapa bisa begitu menurut logika tradisi? Karena pola repetitif atau berulang menciptakan kesan tertib, dan tertib itu menenangkan. Saat kamu pakai lurik dengan niat menjaga diri, tubuh dan pikiran kamu ikut masuk ke mode stabil. Gerak tidak meledak, emosi tidak gampang tersulut. Lurik cocok dipakai saat kamu mau ketemu banyak orang, mau negosiasi, cari peluang, atau lagi merasa gampang capek karena energi ketarik keluar. 2. Sarung, kain penutup yang bikin batin adem. Sarung itu unik, dipakai santai tapi punya aura menenangkan. Dalam tradisi, sarung sering diasosiasikan dengan kegiatan batin, ibadah, doa, merenung, dan menata hati. Buat pahing, sarung itu seperti selimut psikologis. Kamu merasa dibungkus, yang artinya aman, stabil, dan fokus ke dalam. Makna simboliknya menutup celah kebocoran energi. Banyak pahing yang masalahnya bukan kurang kuat, tapi terlalu banyak keluar. Mikirin orang, mikirin masalah, mikirin masa depan sampai lupa tubuhnya sendiri. Sarung mengembalikan kamu ke pusat, pelan, teratur, dan tenang. Cocok dipakai saat kamu butuh meredam overthinking, kamu lagi gampang emosian, kamu ingin menata niat sebelum memulai sesuatu besar. Ada kebiasaan orang tua, pakai sarung, duduk tenang 3-5 menit, tarik napas pelan. Bukan ritual aneh, ini cara sederhana menutup hari dengan damai, biar besok langkahmu nggak berantakan. 3. Songket atau tenun dengan unsur emas, pemancar kemakmuran dan martabat. Nah, ini yang paling nendang untuk konten primbon. Songket atau tenun dengan kilau benang emas. Emas di kain tradisi bukan cuma mewah. Secara simbolik, ia melambangkan kelimpahan, kehormatan, dan rezeki yang diakui. Buat pahing, ini bisa jadi penguat bagian penting, wibawa sosial. Karena seringkali rezeki tidak datang karena kamu kurang hebat, tapi karena orang belum melihat nilaimu. Songket atau tenun memberi pesan visual. Aku layak dihargai. Aku membawa martabat, aku datang dengan niat baik. Tapi ingat, pemancar ini harus didampingi sikap. Kalau kainnya memancar tapi hatinya gelisah, energinya jadi tabrakan. Maka cara aman mengaktifkannya, pakai songket atau tenun saat momen penting, acara, pertemuan, konten besar. Niatkan, semoga yang aku lakukan mendatangkan rezeki yang bersih dan berkah. Jaga postur, tegak, pelan, dan percaya diri tanpa sombong. Kesimpulannya, sahabat primbon, lurik, pagar, menjaga batas energi. Sarung, penutup, dan penenang, mengembalikan fokus batin. Songket atau tenun, pemancar martabat dan kelimpahan, menarik peluang lewat wibawa. Berikutnya, kita kunci semuanya dengan bab pamungkas. Cara mengaktifkan tanpa berlebihan, tanpa salah arah, biar energi pahing bukan cuma kuat, tapi benar-benar jadi pembuka jalan keberuntungan. Sahabat primbon,
Ini adalah kunci terakhir yang paling menentukan. Cara mengaktifkan semua pakaian tradisional tadi tanpa berlebihan. Karena banyak orang salah paham, dikira semakin banyak ritual, semakin kuat. Padahal dalam laku primbon, yang paling penting itu 3 hal. Niat, tata, dan batas. Kalau 3 ini benar, energinya rapi. Kalau salah, energi pahing yang besar justru bisa balik arah. Jadi gelisah, mudah tersulut, atau merasa sial kecil datang bertubi-tubi. 1. Niat. Pakaian bukan jimat, tapi arah. Sebelum kamu pakai jarik, lurik, beskap, kebaya, sarung, atau songket, jangan langsung buru-buru. Beri jeda 5 detik, tarik napas pelan, lalu niatkan kalimat sederhana. Aku menata diri, menjaga wibawa, dan memanggil kebaikan. Gak perlu kalimat panjang. Dalam primbon, niat itu seperti kunci. Kainnya alat, kamu yang menghidupkannya. 2. Tata. Rapikan lipatan jarik, menyelaraskan kerah beskap, menata selendang atau meluruskan sarung, itu bukan soal estetika. Itu simbol, pikiranmu ikut tertata. Pahing sering meledak karena pikirannya terlalu cepat. Tata pakaian memaksa tubuh melambat. Dan melambat itu bukan lemah, melambat itu kontrol. Trik kecil yang bisa kamu lakukan setelah berpakaian, berdiri tegak, bahu rileks, dagu sedikit turun, lalu diam 3 detik sambil menatap satu titik. Efeknya, aura pahing turun dari kepala ke pusat. Kamu jadi berat, tidak gampang ke bawah suasana. 3. Batas. Jangan dipakai saat hati panas atau niat buruk. Ini aturan paling penting. Dalam logika primbon, pakaian tradisional dengan simbol kuat itu seperti pengeras suara. Ia memperbesar apa yang kamu bawa. Kalau kamu bawa niat baik, ia jadi pagar dan penarik peluang. Tapi kalau kamu bawa iri, dendam, atau emosi panas, energinya ikut membesar. Hasilnya bisa kacau. Salah paham, konflik, keputusan gegabah. Jadi, kalau kamu lagi emosi, lebih baik pilih penenang dulu. Sarung atau lurik. Duduk tenang, air putih, tarik napas pelan. Baru setelah batin adem, pakai pemancar seperti songket atau tenun, atau motif yang kamu anggap berat. 4. Formula aktif. Pilih 1 atau 2 saja, jangan semuanya. Buat pahing, cukup 1 pakaian utama dan 1 penguat. Contoh paket aman, jarik atau batik dengan selendang, fokus dan penyeimbang. Lurik dengan sarung, pagar dan penenang. Beskapan dengan belangkon atau udeng, wibawa dan pengikat pikiran. Tenun atau songket dengan batik sederhana, pemancar dan penstabil. Kalau kebanyakan elemen, energimu malah ramai. Pahing itu kuat, justru butuh sederhana, tapi tepat. 5. Tanda sudah nyambung. Kamu tahu ini bekerja kalau kamu lebih tenang tanpa dipaksa, omonganmu lebih tertata, orang lebih menghargai, keputusanmu lebih mantap, rezeki kecil terasa lebih lancar, bukan meledak, tapi mengalir. Kesimpulannya, sahabat primbon, pakaian tradisional adalah alat penata energi, bukan alat pamer kesaktian. Kuncinya bukan mistis berlebihan, kuncinya niat yang bersih, tata yang rapi, dan batas yang tegas. Kalau itu kamu pegang, energi pahing yang besar akan berubah dari api liar menjadi lentera yang menerangi jalan keberuntunganmu. Sahabat primbon, sekarang kamu paham ya? Pahing itu bukan weton yang kurang hoki, justru sebaliknya. Pahing itu seperti punya tenaga besar, getaran kuat, dan aura yang cepat memancar. Masalahnya cuma satu, kalau tidak diarahkan, energi sebesar itu bisa bocor kemana-mana. Capeknya kamu doang, hasilnya nggak sebanding. Makanya tadi kita bongkar pelan-pelan. Kita mulai dari akar masalahnya. Energi pahing yang cepat panas, cepat bergerak, cepat kehabisan kalau tidak punya wadah. Lalu kita masuk ke jarik dan batik, bukan sekedar kain, tapi pola yang menata fokus dan mengunci aura. Kita lanjut ke beskap, kebaya, belangkon atau udeng, paket wibawa yang bikin energi pahing jadi berat, tenang, dan disegani. Kita perdalam lagi, lurik, sarung, songket atau tenun. Mana yang jadi pagar, mana yang jadi penenang, mana yang jadi pemancar kelimpahan. Dan terakhir, kita kunci semuanya dengan formula yang aman. Niat yang bersih, tata yang rapi, dan batas yang tegas. Sekarang, aku mau bilang sesuatu yang penting, sahabat primbon. Pakaian tradisional itu bukan jimat, bukan pengganti usaha. Tapi ia bisa jadi pengingat yang kuat bahwa kamu sedang menata diri. Dan saat kamu menata diri, semesta sering menata jalan. Kadang, rezeki itu bukan tidak ada, tapi tertutup oleh energi yang bocor, emosi yang tidak stabil, keputusan yang terburu-buru, dan pikiran yang terlalu ramai. Kalau energi pahingmu sudah rapi, yang tadinya susah bisa jadi mudah, yang tadinya jauh bisa mendekat pelan-pelan.
Nah, sebelum kamu pergi, aku pengen kamu lakukan satu hal kecil saja. Kalau kamu merasa video ini kena di hatimu, klik like sekarang, biar aku tahu pembahasan primbon yang dalam seperti ini memang kamu butuhkan. Lalu, subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini aku akan bikin seri lanjutan yang lebih tajam. Cara memilih hari baik untuk pahing, pantangan halus yang sering bikin rezeki seret, dan ritual sederhana yang aman tanpa berlebihan. Dan yang paling penting, tulis komentar, pahing siap nata aura, lalu tambahkan satu kalimat, kamu paling sering diuji di mana? Rezeki, jodoh, kesehatan, atau keluarga? Aku baca satu-satu, karena dari komentar kamu, aku bisa bikin konten lanjutan yang lebih tepat sasaran. Oh ya, sahabat primbon, aku doakan kamu yang nonton sampai akhir, semoga dilindungi dari sial yang tidak terlihat, diberi keteguhan hati, dan dibukakan pintu rezeki yang bersih, lancar, dan berkah. Amin. Ingat kalimat pamungkas ini, pahing bukan lemah, pahing itu kuat, dan kalau kamu sudah tahu cara mengarahkannya, kamu bukan cuma bertahan hidup, kamu bisa menguasai jalanmu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, jangan lewatkan part lanjutan, karena di situ kita akan bongkar tanda-tanda ketika aura pahing sedang dibuka rezekinya, dan kapan kamu harus waspada. Salam hangat, dan semoga berkah selalu menyertaimu.